Oke, bro, di konten kita kan ini ada beberapa video nih. Yang paling banyak viewernya kan video mobil listrik nih. Oh iya, mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kan hype banget nih. Kan ya, perlahan-lahan kan mau merubah konvensional ke listrik nih. Nah, gue pengen ngajak lu nih buat reaksi. Oh gitu? Wah, mantap nih. Iya. Karena gue juga suka ya sama mobil yang satu ini, mobil-mobil listrik ya. Karena kan mobil listrik bukan hanya Tesla aja loh. Nah, makanya nih reaction ini nih, video ini nih, gue juga sih belum nonton sebenarnya. Tapi ini yang terbaru nih ya. Ini terbaru. Wah, mantap. Terbaru nih. Betul. Nah, ini kita membedakan nih reaction kita ya. Kayak misalkan dari Tesla, dari misalkan mobil yang lain ya, kita rahasiakan ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat mobil apa itu. Ya, kita mulai sekarang juga. Ini mobil pertama apa nih? DeLorean nih. DeLorean. Wih, seperti burung. Wih, keren ya. Jadi ini masih modelnya masih kayak yang ada yang dia punya pintu kan yang kayak wing itu kan, iya, kayak sayap burung ya. Wih, mantap. Ini mobil-mobil listrik udah keren juga ya desainnya. Wah, mantap nih DeLorean. Wah, ini bakalan ikonik banget nih. Pasti. DeLorean ya, luar biasa. Futuristik banget sih. Pintunya dia model-model sayap gitu ya, kayak Tesla. Jangan-jangan Tesla yang niru DeLorean ya? Nah, teman-teman tahu bisa komen ya. Siapa nih yang duluan nih yang desain pintu burung mobil listrik? Pintu sayap burung di mobil. Apakah DeLorean yang pertama? Atau ke Tesla? Tapi kalau menurut gue sih tetap si DeLorean sih yang pertama, yang sayapnya. Bahkan mobilnya Knight Rider sendiri, si Kit kan pintunya masih buka. Iya, buka biasa ya? Buka biasa. Ini malah lebih futuristik kalau DeLorean. Wih, bisa sampai penumpang belakang. Tapi ini, dua pintu keren. Dua pintu ya? Dua pintu kiri kanan doang. Dari segi velgnya juga keren juga ya? Keren. Sporty dia. Sporty, terus kayaknya sih aerodinamik banget nih. Kayak mobil sport car juga ya kalau dilihat-lihat ya. Ini sih kayak mobil-mobil konsep ya, zaman now. Zaman now ya. Mobil-mobil masa depan ini kayaknya. Tulis lampunya juga. Lampunya list LED gitu doang ya? Iya, LED. Tapi itu yang gue bingung ya, kalau misalnya malam itu terang nggak sih ya nyalanya lampu LED gitu. Nah, ini asli sih, ini keren sih. Bagus sih ini. Ini kalau kapasitas baterainya itu dia bisa menempuh jarak kurang lebih sekitar 300-an miles ya. 300 miles itu kurang lebih sekitar 500 km. 500 kilo ya? 500 kilo. Untuk sekali ngecas ya sampai 500 kilo ya, dari full sampai habis ya. Kalau muter-muter di Jabodetabek ya bisa seminggu lah baru habis. Ya kan, karena kan misalnya dari Jakarta paling 20 km udah muter-muter kan. Pulang pergi 40 km ya kalau misalnya dikali aja. Kalau sehari 40 km PP berarti kan 10 hari aja masih 400 km kan. Masih bisa 100 kilo. Iya. Gitu. Kali ini kita akan mau ngecek nih mobil selanjutnya. Tadi kan DeLorean. Oke, mobil apa lagi nih? Mobil apa lagi ya? Kita cek sebentar. Oke, kali ini mobil kedua nih. Mobil kedua. Yang tadi mobil pertama adalah DeLorean. Oke, DeLorean keren banget ya. Keren banget sih kalau menurut gua, dari sayap burungnya juga keren, futuristik, LED-nya juga wah menarik banget ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mereview ya, kalau mereview mungkin di channel lain ya yang lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Ini reaksi kita aja, menurut kita sih itu luar biasa sih gitu. Nah, kali ini mobil kedua ini adalah Hyundai Ioniq. Nah, Ioniq 6. Ioniq 6 ya? Nah, tepatnya. Menurut lu nih, tuh dari segi interiornya, Ioniq 6 ini nih, brand asal Korea. Berarti kan dia udah futuristik, maju selangkah ke depan nih di antara mobil-mobil Asia lainnya gitu. Kalau yang gue lihat ini Ioniq 6 sekarang lebih mewah ya. Interiornya lebih mewah. Terus panel-panel LED-nya juga lebih menyeluruh di sekelilingnya, itu keren. Keren. Terus dia juga ada perubahan dari sisi eksterior. Jadi modelnya juga berubah. Kalau gue lihat-lihat, iya LED-nya keren nih. LED-nya keren. Wah, ini mantap sih. Bagus sih. Tapi kalau gue lihat dari belakangnya, zaman dulu tuh ada mobil-mobil yang kayak merek, kalau kalian pernah lihat ya, atau pernah tahu, merek Citroen. Bongkoknya tuh mirip kayak Citroen. Tapi tentunya mobil ini kan jauh lebih futuristik lah. Lebih modern. Tapi kalau bongkok-bongkoknya gue jadi keinget sama mobil Citroen zaman dulu. Akselerasinya juga bagus. Iya, akselerasi rata-rata sih kalau mobil listrik itu kan dia pakai elektrik motornya itu 2 di depan sama di belakang. Nah, rata-rata sih dari 0 sampai 100 km tuh antara 2,5 sampai 3,5 detik. Dia cukup spontan ya. Ngacir lah ya. Ngacir, jadi hati-hati nih ya kalau kalian nyetir mobil listrik. Jangan main di polin tuh gasnya. Langsung, aduh nyusruk nih, ngerinya gitu. Betul. Nah, teknologinya juga udah luar biasa ya. Menurut gue ini dia menggabungkan, kalau dari sisi interior ya, dia lebih menggabungin Tesla
sama Honda i. Oh, oke. Dari mana gue taunya? Karena dia pakai spion. Spionnya itu spion kamera. Dan di dalam. Jadi di sebelah kirinya tuh kan ada monitor khusus untuk spion kiri kanan. Iya. Gitu. Itu mirip banget tuh. Biasanya Sama Honda i. Ada pemberitahuan gitu ya, ada misalkan motor atau mobil yang di belakangnya gitu ya dari spion itu. Jadi spionnya itu gini kan ada panel instrumen nih. Nah di sebelah kirinya sini pojok sama pojok. Di pojok sama pojoknya gini. Nah itu jadi kita nggak usah ngelong keluar jendela, kita cuma lihat gitu doang. Sudah ada panelnya. Jadi dia kayaknya sih ya, gue berpikirnya dia ngambil konsep spion itu dari Honda i. Honda i. Kalau gue lihat juga di dalamnya panel instrumennya itu yang rata ya. Rata itu kan mirip-mirip Honda i juga. Honda i kan dia rata gitu kan. Wah ini keren nih, dia bisa parkir sendiri, parking assist. Nah ini nih gue suka nih, gue tinggal keluar, pencet remote, dia parkir sendiri, gue nggak usah pusing. Iya, apalagi kalau tempatnya sulit untuk kita parkirnya ya. Iya. Jadi tinggal keluar, parkir sendiri. Itu keren sih, kalau menurut gue nih keren lah. Jadi ini gue ngeliat dia kayak ada model bagian belakangnya itu terinspirasi juga dari Porsche ya. Porsche iya. Porsche kan modelnya Porsche kayak mau bongkok gitu kan. Seperti kodok, mobil-mobil kayak kodok seperti Iya. itu ya. Gitu. Bongkoknya. Luar biasa ya mobil listrik teknologinya. Ini kalau gue ada rezeki, gue pasti tertarik nih untuk beli nih. Nah, oke. Berarti tinggal nunggu satu lagi nih, Bro. Satu lagi nih. Satu lagi. Berarti kita ada 3 ya. Ada 3, berarti kan ya. Tadi yang pertama adalah DeLorean. DeLorean 2002 ya. 2002. Kemudian ada Hyundai Ioniq. Ioniq 6. Dan satu lagi nih. Oke. Nah ini yang berikutnya lagi nih ada apa nih? Kita apa ya? Iya, yang ketiga nih mobil terakhir nih, Bro. Mobil ketiga. Mobil ketiga yaitu adalah Apa Tesla. Tesla nih. Tapi Tesla. model yang mana nih Teslanya? Kita cek ya. Oh ini Tesla Model X tapi yang plate. X plate. Oh iya, X-Plate. Ini model terbaru ya, tahun 2022. Awal tahun lah, awal tahun. Kalau modelnya sih masih nggak beda jauh sama yang sebelumnya ya. Ya masih kelihatan lah Tesla banget gitu kan. Tesla kan lampunya sipit gitu kan. Terus kalau gue lihat sih dari lampu belakangnya masih agak kelihatan konvensional ya, agak kelihatan lebih modern DeLorean sama Ioniq tadi. Ioniq ya? 6 ya. Ioniq 6. Tapi kalau fitur dan kecanggihan, gue yakin ini juga nggak kalah canggih sih, nggak kalah canggih. Nah yang keren nih dari Tesla X-Plate ini yang terbaru, dia pintunya bisa buka tutup sendiri. Jadi kita tinggal pencet aja, kayak ada tombolnya gitu, cek dia buka tutup sendiri gitu. Dan ini dia pintu belakangnya dia wings ya. Iya, yang kayak sayap gitu bukanya. Hampir sama kayak dari DeLorean tadi ya. Nah ini mungkin dia terinspirasi dari film Back to the Future dengan mobil DeLorean itu. Berarti kalau misalnya nanti DeLorean jadi diluncurin ya, DeLorean 2022, berarti di dunia hanya akan ada 2 mobil yang pintunya itu berbentuk sayap burung. Mobil listrik ya. Mobil listrik semua lagi dua-duanya. Kalau interior sih nggak jauh beda ya, cuma konsol tengahnya itu dia tadinya kan dia kayak potret. Sekarang dia lebih ke landscape. Ya, cuman beda itu aja ya. Beda itu aja. Sama setirnya sekarang dia lebih kayak setir pesawat. Setir pesawat. Ya kayak Knight Rider. Kalau interiornya sih dalamnya masih kelihatan lux lah, masih kelihatan luxury-nya, mewahnya juga dapat. Tapi emang kalau dari sisi eksterior itu nggak kelihatan futuristis banget sih, kelihatan kayak tidak kelihatan seperti mobil listrik ya. Iya. Ya, hampir tidak kelihatan ya. Kan kalau tadi kan DeLorean dan Ioniq kan wah ini mobil listrik nih, tahu nih dengan futuristik dari desain bodinya, eksteriornya. Kalau Tesla yang Tesla Model X ini ya kelihatan kayak mobil family wagon biasa. Wagon ya, kayak mobil-mobil harian biasa gitu ya. Padahal itu adalah mobil listrik. Padahal itu mobil listrik dan sebenarnya fitur-fiturnya dalam juga canggih kan? Iya, fiturnya juga canggih, nggak kalah canggih. Iya. Tapi yang gue keren dari Tesla Model X adalah dia punya kaca depannya itu. Kaca depannya itu lebar banget kan sampai ke atas kepala sini. Iya. Nah, jadi handroof ya. Jadi dia nggak punya sunroof, tapi dia punya kaca yang lebar sih. Itu. Jadi pandangannya bisa ngeliat langit juga bisa ya. Ngeliat langit juga. Iya. Sambil berkendara sambil ngeliat langit juga ya. Awas nabrak. Iya. Melihat dinginnya malam, melihat bintang-bintang. Wah, enak banget ini. Nah ini juga Tesla Model X ini dia juga udah semi autonomous ya. Jadi kalau misalnya kalaupun kalian mau ngetes dia nyetir sendiri bisa, kita bisa setting aja dia akan nyetir sendiri. Karena udah ada updatean versi terbaru nih
yang katanya lebih canggih untuk autonomous-nya. Autonomous ya. Ya, tapi jangan setiap hari dipakai. Karena biar bagaimanapun ini masih versinya belum final ya, masih versi beta. Gitu. Jadi buat sobat yang punya mobil Tesla boleh yang diupdate nih untuk fitur autonomous-nya. Tapi dia belum full autonomous ya, masih semi autonomous. Nah, semi autonomous itu paling enaknya dipakainya kapan sih? Pada saat jalanan lagi macet. Iya. Jalanan macet kita tinggal setting aja kita mau kemana. Nah, kita nggak usah capek ngegas ngerem, dia jalan sendiri. Kita di dalam bisa ngopi-ngopi, makan-makan, nonton film. Iya, gitu kan. sambil bisa bercerita, diskusi ya di dalam mobil ya, Iya. tanpa harus dari dikit-dikit jalan, kita jalan sendiri. Ternyata kan udah enak gitu ya, berdiskusi, ngopi, ya apalagi kalau misalkan pulangnya sama teman kantor gitu ya. Jadi Iya. rapatnya itu bukan rapat di Rapat di di kantor, mobil ya? rapat di mobil gitu ya. Sambil jalanan macet ya kan, totonya lumayan kan, 2 atau 3 jam kan bisa. Iya. Nggak kerasa udah nyampe. Betul, betul. Nah, tadi kan kita udah reaction nih bro, dari 3 mobil tadi nih. Kalau menurut lu, yang paling lu suka? Ini pandangan kita ya, misalkan teman-teman beda dari kita juga bisa kolom komentarnya di bawah gitu. Apa keunggulannya? Nah, menurut lu? Kalau sebenarnya gue suka dari si model ya, Hyundai Ioniq 6 atau si DeLorean. Tapi karena menurut gue DeLorean juga comeback dengan mobil terbaru, terus baik dari segi interior maupun eksteriornya juga kelihatan keren banget. Jadi gue akan memilih, mohon maaf Hyundai, aku akan lebih memilih DeLorean. Tapi Ioniq 6 juga nggak kalah keren sih kalau menurut gue. Cuma gue lebih cocok dengan desain interiornya dan modelnya ke DeLorean. Keren sih, keren banget kalau menurut gue. Apalagi sekarang DeLorean itu bekerja sama dengan Ital Design. Nah, Ital Design ini merupakan desainer mobil ya dari Italia yang dulu juga mendesain DeLorean versi yang pertama, versi klasik. Sebelumnya yang klasik. Yang ada di film Back to the Future. Nah, kalau gua dari dilihat 3 mobil tersebut sebagai orang awam antara DeLorean, Hyundai dan juga Tesla, ya tetap sih dari futuristik sih kelihatan DeLorean yang lebih unggul ya. Yes. DeLorean, cuman gue lebih salut juga pada Hyundai karena dia negara Asia yang pertama yang benar-benar fokus nih untuk mobil listrik gitu loh. Benar-benar fokus, dia pengen memperdalam lagi nih, ya kan ya. Bagaimana cara dia membuat mobil lagi supaya tidak kalah dengan DeLorean dan Tesla gitu. Tapi balik lagi sih kalau misalkan dari segi suka, ya bener ya DeLorean sih menurut gue. Dari segi desain ya gitu. Tapi kalau harus milih, pilih mana? Ya DeLorean. Berarti DeLorean 2 ya. Tapi gue salut juga ya buat Hyundai ya gitu. Gitu. Hyundai ini juga termasuk cepat ya untuk meluncurkan tipe-tipe atau model-model baru dari seri Ioniq ini ya. Kayaknya tahun lalu kita baru lihat ada Ioniq 5. Sekarang udah keluar lagi nih teasernya. Teasernya Ioniq 6 yang pastinya akan jauh lebih keren daripada yang tipe sebelumnya ya, yang Ioniq 5 itu. Nah, sekarang kan ini kenapa gue lebih suka DeLorean? Karena mungkin DeLorean itu kan dia udah terfokus sebagai mobil ya, mobil yang dimana mobil listrik nih. Jadi dia membuat mobil listrik aja nih. Oh, jadi nggak kayak dulu ya? Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dia masih pakai bensin. Iya, dulu kan pakai bensin. Sekarang kan DeLorean udah mobil listrik semua nih. Ya kan yang diproduksi mobil listrik sama seperti Tesla. Gitu. Tesla kan mobilnya mobil listrik semua nih. Nah, jadi dia mau mengikuti jejaknya Tesla gitu ya? Iya, hampir mau mengikuti jejaknya Tesla. Kan kalau Hyundai kan dia masih ada yang bensin, masih ada yang listrik gitu ya. Mungkin dia sambil belajar juga ya di Hyundai itu ya. Makanya salut juga dari situ ya. Dari mobil bensin ya kan ya, lama berilmu dari mobil bensinnya, desainnya, membuatnya. Ternyata dia juga membuat mobil listrik kan, itu kan tantangan banget gitu loh. Ya kan kalau misalkan DeLorean dan Tesla ini kan dia fokus, udah listrik aja gitu. Listrik aja. Mungkin seperti itu. Oke.